Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Kurota Al-Kulmi dengan NPM 2213034 dari Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan resume atau pokok bahasan selama saya mengikuti PKKMB Unila tahun 2022 yang dilaksanakan selama 4 hari. Hari pertama. Materi pertama berjudul Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Mengatasi Kejahatan Digital, disampaikan oleh Bapak Yusriandi Yusrin SIK M.Medcom. Dalam materi ini terdapat beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah definisi UU ITE, yang kedua pasal yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan ketentuan UU ITE, yang ketiga tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, yang keempat contoh pelanggaran hukum ITE, yang kelima tips and trik agar terhindar dari jeratan hukum UU ITE. Materi kedua berjudul Perkembangan Karakter Mahasiswa sebagai Intelektual dan Anti Kekerasan atau Anti Perundungan, disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati STMSI. Terdapat pokok bahasan yang dimana penjelasan arti perundungan atau bullying merupakan suatu tindakan baik itu fisik maupun non-fisik yang melukai diri kita dan kita merasa tidak nyaman akan hal tersebut. Dan kemudian bullying sering terjadi di berbagai tempat. Materi ketiga berjudul Pengembangan Karakter Mahasiswa dalam Perspektif Agama, disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Hari kedua. Materi pertama berjudul Merdeka Belajar Kampus Merdeka, disampaikan oleh Profesor Dr. Haryandi MS. Pada materi ini terdapat beberapa poin-poin penting. Yang pertama adalah visi Indonesia di 2045, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dalam mewujudkan Indonesia 2045 ini, terdapat 3 pilar visi Indonesia 2045, di antaranya pembangunan manusia serta penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Dan juga tentunya terdapat tantangan, yaitu industri 4.0, globalisasi, dan juga bonus demografi. Selain visi Indonesia 2045 beserta pilar dan tantangannya, terdapat juga pokok bahasan seperti indikator profil pelajar Pancasila, 4 program kebijakan Kementerian Kampus Merdeka, dan juga hak mahasiswa. Materi kedua berjudul Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Risiko, dan Kampus Sehat, disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar Esket MKes SPKKLP, yang dimana dalam materi ini terdapat beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah peran lingkungan hidup. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Yang kedua, permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Pokok bahasan yang berikutnya adalah Kampus Sehat. Program Kampus Sehat dan Health Promoting University yang merupakan gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi, dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Dan bahasan yang terakhir adalah upaya Universitas Lampung dalam mewujudkan kampus sehat. Beberapa diantaranya adalah yang pertama Zero Tolerance Areas, yang kedua 2 parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, yang ketiga pengelolaan sampah TPST, yang keempat pengelolaan sumber air, yang kelima arboretum dan anggrek. Materi ketiga, Etika dan Norma Kehidupan Kampus, disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto MSI. Dalam materi ini terdapat beberapa pokok bahasan.
Yang pertama, 4 tipe karakter mahasiswa yang dijumpai di perkuliahan. Dan yang kedua, 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa yang ideal. Materi keempat, perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi, disampaikan oleh Profesor Suharso PhD. Dalam materi ini terdapat 2 pokok bahasan. Yang pertama, ICT Staging Universitas Lampung. Yang kedua adalah infrastruktur yang terdapat di kampus Universitas Lampung. Hari ketiga. Materi pertama berjudul Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Era 4.0 dan Plagiarisme, disampaikan oleh Profesor Dr. Patuan Raja MPD. Pada materi ini dijelaskan perbedaan pembelajaran yang dilakukan di bangku SMA dan perkuliahan, serta menerangkan plagiarisme sebagai tindakan mencuri dalam konteks tugas-menugas, dan juga dijelaskan cara menghindari tindakan dari plagiarisme dengan perbanyak literasi dan membuat catatan. Materi kedua berjudul Sistem Perkuliahan dan Pembimbing Akademik, disampaikan oleh Profesor Dr. Sunyono MSI, yang dalam penyampaiannya diwakili oleh Kajur Ilmu Pendidikan Bapak Dr. Riswandi MPD. Dijelaskan bahwa kuliah adalah investasi untuk masa depan, 6 poin karakter pemenang, cara memotivasi diri, istilah-istilah dalam metode pembelajaran di perkuliahan, dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Materi ketiga berjudul Fasilitas Fakultas dan Kemahasiswaan, disampaikan oleh Dr. Andes Supriyadi MPD. Dijelaskan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang ada di FKIP Unila, baik di kampus induk, kampus A di Jalan Panglima Polim Bandar Lampung, dan juga kampus B yang ada di Metro. Materi keempat berjudul Tugas Pokok Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, disampaikan oleh Dr. Riswanti Rini MSI. Dijelaskan yang pertama, pelaksanaan layanan pembinaan minat bakat dan penalaran. Yang kedua, pelaksanaan layanan administrasi kegiatan kemahasiswaan. Yang ketiga, pelayanan layanan kesejahteraan mahasiswa. Yang keempat, pelaksanaan fasilitas kegiatan lembaga kemahasiswaan. Yang kelima, pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan. Hari keempat. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Teddy Rusman MSI, menjelaskan profil jurusan Ilmu Pendidikan Sosial, pejabat jurusan dari tahun ke tahun, struktur organisasi, ketua prodi pendidikan IPS, menerangkan Himapis, Forkom PIPS, dosen PIPS, dan tenaga administrasi. Materi kedua berisi penjabaran program studi pendidikan geografi, yang berisi identitas program studi, visi, misi, dan tujuan prodi pendidikan geografi, profil lulusan utama, struktur organisasi pendidikan geografi, dosen, tenaga admin, dan laboran prodi pendidikan geografi, dan yang terakhir sistem mahasiswa baru. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.